mu'allimah, pada hari ini kita akan murojaah hafalan kita, yaitu surat Al-Infitor ayat 1 sampai 6. Mari kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'un fatarat. Kita ulang. Izas samaa'un fatarat. Sekali lagi. Izas samaa'un fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Kita ulang. Wa idzal kawakibu tasarat. Sekali lagi. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Kita ulang. Wa idzal biharu fujirat. Sekali lagi. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Kita ulang. Wa idzal quburu bu'thirat. Sekali lagi. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Kita ulang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kita ulang. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sekali lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Anak mu'allimah Saqofah sholat duha pada hari ini. Nah, bagi yang belum melaksanakan sholat duha, segera laksanakan ya nak, karena sesuatu kegiatan yang baik akan menjadi sesuatu kebiasaan yang baik. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuki pelajaran Hifzul Quran, yaitu melanjutkan hafalan surah Al-Infitor ayat 7 dan 8. Nah, untuk setiap ayat kita ulang sebanyak 3 kali. Mari sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, di situ ada bacaan allazi. Allazi di situ kita panjangkan karena ada ya mati setelah huruf za. Jadi za berbaris bawah atau kasroh berbunyi zi. Terus ada ya mati, jadi zi-nya dipanjangkan. Allazi, panjangnya 2 harkat. Allazi. Terus ada bacaan khalaqaka. Nah, di dalam bacaan khalaqaka di situ tidak ada terdapat huruf yang dipanjangkan. Jadi semua huruf dibaca pendek. Khalaqaka. Kemudian ada bacaan fasawwaka. Di dalam bacaan fasawwaka di situ ada huruf waw bertasdid. Jadi ketika kita membunyikan huruf sa, maka mulut kita arah membunyikan huruf waw. Tahan. Fasawwaka. K-nya pendek ya, tidak ada tanda panjang di situ. Wa-nya dipanjangkan 2 harkat. Fasawwaka. Kemudian ada bacaan fa'adalaka. Di dalam bacaan fa'adalaka, di situ juga tidak terdapat huruf yang dipanjangkan. Jadi semua huruf dibaca pendek. Fa'adalaka. Jadi kalau kita sambung, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, kemudian di ayat 7, fi ayyi. Nah, fi di situ panjangnya yaitu 4 sampai 6 harkat. Di situ ada tanda awan kan di atasnya di huruf ya. Kemudian ada juga ianya mati. Fa berbaris bawah berbunyi fi. Fi-nya dipanjangkan. Fi. Kita lanjutkan. Ayyi. Huruf ya di situ bertasdid. Bertasdid berarti ada huruf ya 2 di situ. Tetapi tidak dibunyikan. Jadi huruf A membunyikan huruf A itu arah ke huruf ya. Ai ditahan. Ayyi. Ayyi tidak dipanjangkan. Kemudian ada bacaan suratim masya. Su huruf shad berbaris depan atau dhammah berbunyi su, bertemu waw mati, jadi dia dipanjangkan 2 harkat. Rotim. Kenapa dibaca rotim? Karena mim di situ bertasdid. Jadi huruf ta marbutoh berbaris kasroh tain dibunyikan membentuk huruf mim. Rotim, tahan. Rotim ma di situ dipanjangkan, yaitu 2 harkat. Rotim ma sya. Huruf sya di situ panjangnya
yaitu 4 sampai 6 harkat karena ada tanda awan di atasnya. Sya. Kemudian ada bacaan arokabaka. Jadi di situ tidak ada bacaan yang dipanjangkan, semuanya dibaca pendek. Pada huruf kaf terdapat tanda tasdid. Jadi ketika kita membunyikan huruf ro, kita membunyikan huruf ro-nya arah hampir ke huruf kaf. Arok, kabaka. Atau arok kabak, bukan arokaba. Tetapi arok kabak. Sekian dulu hifzul dan sains Quran kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak mu'alimah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pelajaran adab Islami, yaitu tentang adab kepada sesama makhluk Allah. Nah, yang termasuk makhluk Allah itu adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi, binatang atau hewan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Kita tidak boleh menyiksa, menganiaya, atau membunuhnya tanpa alasan dan keperluan. Hewan atau tumbuhan yang boleh dibunuh itu adalah yang membawa mudarat atau keburukan dan berbahaya pada orang di lingkungan tempat tinggal. Nah, anjuran dan larangan kepada sesama makhluk Allah yaitu yang pertama memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, memperlakukan sesama makhluk Allah sesuai fitrahnya. Misalnya, kerbau atau gajah itu kita pelihara gunanya adalah untuk memanfaatkan tenaganya supaya kita mudah di dalam bekerja. Misalnya lagi lebah. Lebah itu kita pelihara yaitu untuk diambil madunya. Kemudian yang ketiga, memperlakukan hewan sesuaikan dengan sifatnya. Contohnya, kucing adalah hewan yang biasa berkeliaran di lingkungan. Jadi, kita boleh menjadikannya sebagai mainan atau hiburan. Kemudian, anjuran dan larangan kepada sesama makhluk Allah itu adalah jangan kita biarkan ternak berkeliaran ketika matahari akan tenggelam. Jadi ketika matahari akan tenggelam, kita tidak boleh membiarkan binatang ternak kita berkeliaran. Jadi kita harus memasukkan semua ternak kita ke dalam kandangnya. Kemudian anjuran dan larangan yang selanjutnya ialah mengistimewakan perlakuan pada hewan yang akan disembelih. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh menyakiti tubuhnya. Kemudian kita harus memberi makan sampai dia kenyang sebelum kita sembelih. Kemudian kita menyembelihnya harus menggunakan pisau yang tajam agar dia tidak tersiksa. Kemudian anjuran dan larangan yang selanjutnya ialah jangan aniaya atau kejam. Jadi Allah tidak membenarkan perbuatan aniaya dan zalim pada hewan.